Akhirnya Nadia jujur kepada Bara kalau dia adalah kakak dari Bara yang selama ini ditinggal di Magelang oleh Ibu Rianti. Namun apakah Bara akan menerima Nadia sebagai kakaknya? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2024. Nah, sepertinya episode kali ini bakalan seseru itu nih guys, karena ya seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin tuh si Nadia benar-benar panas banget ya melihat Saleha yang sangat amat dekat dengan adiknya Bara. Jadi dia tuh merasa kedekatan Bara dengan Saleha itu ya gara-gara si Salehanya pinter nyari muka aja nih sama Bara. Sehingga dia tuh merasa sangat amat cemburu, kemudian dia merasa nggak tenang, dan ditambah lagi ya dia merasa lebih berhak lah menjadi kakaknya Bara dibandingkan dengan Saleha. Dan dia juga merasa kalau Saleha dekat dengan Bara itu ya nggak boleh, karena yang boleh deket sama Bara dan bahagia sama Bara itu ya cuma dia doang. Emang egois banget sih ya, 11-12 lah sifatnya dengan Ibu Rianti. Kalian tahu banget kan gimana sifatnya Ibu Rianti sebelumnya. Nah sekarang begitulah sifat dari Nadia yang memang sangat yang ingin berhak mendapatkan kebahagiaan, tapi dia tidak pernah berpikir untuk membahagiakan orang lain. Bahkan kan si Nadia ini mengacau banget ya guys ya. Kalian nggak sih kalau di episode kemarin itu si Nadia lah yang membuat kekacauan di antara hubungannya Bara dengan Saras, karena yang membuat Saras jadi salah paham dan kehilangan pekerjaannya ya gara-gara si Nadia ini. Gara-gara Nadia berpikir kalau Marco deket dengan Saras dan ya mengkhianati Bara, padahal kan enggak sama sekali. Jadi dia main hakim sendiri, seolah yang paling benar tuh ya dugaan dia aja, sementara kenyataannya kan gak seperti itu. Jadi ya bisa dipastikan ya guys ya kalau Nadia ini benar-benar peketiplek, sifatnya itu sama banget dengan Ibu Rianti. Ibu Rianti memang sudah meninggal dunia, tapi nyatanya sekarang sifat dari Ibu Rianti benar-benar nurun 100% kepada Nadia, yang tentu akan membuat Bara jadi wah bakalan pusing juga nih menghadapi Nadia ketika dia tahu kalau Nadia itu adalah kakak kandungnya. Sebenarnya di episode kemarin itu kita melihat kalau Bara ini ya sudah mulai dekat lah dengan si Nadia ini. Ditambah lagi dia merasa kasihan, kemudian sedih juga di saat Nadia sudah memberikan kembali boneka beruang yang tadinya memang sengaja dipakai untuk Bara untuk ya memata-matai si Nadia ini, tapi ya ketahuan kan sama Nadia. Tapi Nadianya nggak marah sama Bara, dan itu tuh yang bikin Bara tuh jadi merasa bertanya-tanya, emang ada apa sih sebenarnya dengan Nadia ini, kenapa sifatnya kepada Bara manis banget, kenapa dia malah nangis-nangis di hadapannya Bara. Kemudian kenapa Bara juga jadi merasa agak sedih dengan sifat dari Nadia ini yang merasa sangat amat tersakiti dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bara terhadap dia. Ya mungkin namanya juga ikatan batin ya guys ya. Tapi mudah-mudahan dengan Bara yang pada akhirnya mengetahui kalau Nadia itu adalah kakaknya, ya Bara pastinya akan berusaha lah untuk melakukan kebaikan kepada si Nadia ini. Mungkin dia akan berusaha untuk mengubah Nadia agar tidak seperti mamanya, Ibu Rianti. Karena Bara itu kan udah gagal ya, udah gagal sekali rasanya menjadi seorang anak yang bisa menyadarkan ibunya tentang kesalahan yang sudah dilakukan oleh ibunya. Bahkan sampai ibunya meninggal dunia pun nih, Bara tidak berhasil meluluhkan hatinya Ibu Rianti untuk bisa lebih tenang, untuk bisa bahagia, dan untuk bisa menjalani kehidupan tanpa adanya dendam di dalam hatinya Ibu Rianti. Nah, mudah-mudahan nanti Bara akan berhasil meluluhkan hatinya
si Nadia ini, tapi kayaknya agak susah ya guys ya, karena Bu Rianti aja tuh udah sulit banget untuk bisa ditaklukkan nih hatinya. Gimana Nadia ini masih muda, kemudian hatinya juga masih menggebu-gebu, dendamnya juga jauh lebih parah daripada Ibu Rianti, rencana jahatnya pun juga sangat amat luar biasa banyak, dan akan selalu fokus kepada menyalahkan Saleha dan Nando terus-terusan, dan itu tuh pasti akan membuat Bara tuh jadi semakin capek ya, seperti apa yang sudah Bara rasakan sebelumnya. Kalian ingat kan gimana nih Bara benar-benar merasa udah capek banget menghadapi menghadapi mamanya waktu itu yang benar-benar keras kepala banget, dibilangin gak mau denger, diingetin gak mau mengikuti, dan udah disuruh berkali-kali untuk insaf pun ya gak pernah mau, dan pada akhirnya meninggal dalam keadaan yang naas seperti itu kan ya. Jadi ya akan sulit juga lah bagi Bara untuk bisa menaklukkan si Nadia ini, dan entah kenapa Mimin yakin kalau pada akhirnya Bara tetap akan berpihak kepada Saleha juga, apalagi di saat Bara mengetahui kalau yang membuat kakaknya Saleha kehilangan anaknya ya gara-gara si Nadia juga kan. Jadi ya Bara pastinya bakalan menjadi orang yang paling marah ketika dia mengetahui penyebab kematian dari anaknya Saleha yang kedua itu adalah Nadia. Kalian juga tahu kan, sekarang rating dari sinetron Saleha ini udah turun ke rating 3 loh guys. Yang mana itu berarti kalau sinetron ini kurang digandrungi lagi nih, karena kan sebelumnya tuh udah selalu berada di posisi teratas terus ya, karena memang menjadi favorit nih bagi orang-orang untuk nonton sinetron ini. Tapi ya makin kesini karena alurnya itu semakin banyak orang jahatnya ya, membuat semua orang tuh jadi gemes dan merasa ya nggak terima lah dengan alur cerita yang seperti ini tuh, karena Saleha terus-terusan dibuat menderita, setiap hari ada aja terus sensasinya nih di alur cerita sinetron Saleha ini, dan membuat semua orang tuh ya jadi kesal juga untuk nontonnya. Makanya nih kita sangat amat berharap kalau SJ bisa membuat alur cerita yang lebih seru lagi. Jangan sampai terus-terusan membuat Saleha jadi menderita, membuat Nando jadi menderita, dan sekarang kemungkinan Saleha untuk bisa mempunyai anak aja itu kan kecil banget ya, dan permasalahan bukannya semakin sedikit malah semakin bertambah. Kejahatan juga yang tadinya kita berharap akan terbongkar tapi nggak terbongkar juga sampai sekarang. Di saat kita berharap waktu itu Rianti, Siska mendapatkan karmanya, ya mereka cuma masuk penjara dan masuk RSJ aja, dan sedangkan Dita masih bisa melenggang ke sana kemari untuk merencanakan hal-hal yang buruk lagi. Jadi ya kayak yang gak adil aja gitu ya untuk Saleha dan Nando, dimana Saleha dan Nando ini udah punya rumah banyak, Pak Darmawan juga udah kaya, tapi mereka tetap tinggal di rumah Pak Rahmat, dan sekarang mereka tinggal di rumah Pak Rahmat dengan orang-orang yang jahat juga. Ada Nadia, ada Ferdi, Gania, dan Ibu Dita. Emang sih itu semua bakalan ada gunanya juga, karena pada akhirnya mereka mungkin akan mendapatkan informasi-informasi yang konkret lah tentang identitas Nadia yang sebenarnya, dan kejahatan dari Ibu Dita pun juga akan bisa mereka kupas. Tapi kan ya nggak ada gunanya juga kalau dipikir-pikir. Dengan kehadiran Saleha di sana, takutnya nih Saleha ini bakalan dicelakain lagi, kemudian ya pokoknya nggak ada gunanya lah kayaknya si Saleha dan Nando ini berada di rumahnya Pak Rahmat ya guys ya. Kalau bisa tuh pindah lagi lah ke rumahnya Pak Darmawan, karena kan kalau di rumahnya Pak Darmawan Saleha bisa dijaga sama Pak Darmawan, Bara, dan Nando sekaligus. Nah kalau di rumahnya Pak Rahmat cuma Nando doang nih yang berusaha untuk
melindungi Saleha, jadi ya nggak ada gunanya. Nah sekarang nih masalah tasnya Nadia yang isinya itu ada foto-fotonya Nadia bersama Ibu Rianti di masa kecil, ditambah dengan surat-surat manis yang memang dibuat oleh Ibu Rianti terhadap Nadia. Itu tuh kan harusnya udah terbongkar di episode kemarin, tapi gara-gara si Dita semuanya tuh jadi kacau lagi. Padahal kita tuh udah berharap banget ya kebusukan si Nadia dan Dita ini udahlah langsung terbongkar aja lah, tapi enggak juga sampai sekarang. Makanya banyak banget yang protes nih dengan alur cerita yang seperti ini itu. Dan sekarang nih si Gania juga udah lumpuh tapi tetap aja merencanakan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat, dan di saat ibunya dalam keadaan yang ya mungkin saja akan terbongkar nih kejahatannya, dia malah berusaha untuk menutupi semuanya terus-terusan. Dan buat apa sih gunanya, padahal dia udah dibantuin sama Nando untuk berobat dan dia juga secepatnya bisa berdiri kembali seperti biasa, tapi pada akhirnya nggak berguna juga tuh, nggak ada tahu terima kasihnya banget kan si Gania juga. Bahkan Ibu Dita pun juga seperti itu, bukannya berterima kasih sama Nando sudah membuat dia bisa kembali lagi ke rumahnya Pak Rahmat, tapi tetap aja kejahatan itu masih aja dilakukan oleh Dita dan Gania. Ferdi juga katanya waktu itu dia mau berubah gara-gara dia melihat matanya Bella di matanya Saleha, tapi nggak berubah juga tuh, malah Ferdi semakin jahat. Apalagi sekarang dia udah nikah sama Nadia, yang mana Nadia ini juga gampang banget memanipulasi Ferdi. Terus kenyataan Ferdi itu bukanlah anak dari Pak Rahmat juga sampai sekarang masih belum terlihat. Jangan-jangan sinetron ini bakalan terbongkar semuanya ketika mau tamat doang nih guys. Nah pastinya bakalan membosankan banget kalau pada akhirnya kita hanya melihat itu tuh di saat tamat aja. Jadi ya nggak salah juga kalau penonton di sinetron Saleha ini jadi semakin berkurang dan banyak yang ya kecewa lah dengan alur cerita yang seperti sekarang. Nah coba deh Mimin tanya kepada kalian semua, kalian tuh maunya alur ceritanya seperti apa nih? Dan keinginan kalian yang sebenarnya itu pengennya orang-orang yang jahat ini cepat-cepat terbongkar kasusnya, dan kira-kira problem apa lagi nih yang mending diangkat di sinetron Saleha ini? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Biar kita tuh juga nggak ngebosenin juga ya untuk nonton sinetron ini ya guys ya, karena memang Salehanya juga sekarang nggak aktif di sinetron ini. Kemudian sekarang Nando juga cuma sendiri menghadapi permasalahan ini tanpa ada bantuan dari Dani, karena Dani lagi berantem sama Intan. Jadi kayak yang gimana gitu alur ceritanya. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.